Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enda Puspitorini, mahasiswi dari Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta. Di kesempatan kali ini, saya akan berpresentasi mengenai memahami fungsi Pancasila sebagai toleransi perbedaan yang ada di Indonesia. Saya mengambil judul tersebut karena saya ingin melibatkan Pancasila dalam hal toleransi yang ada di Indonesia. Di saat ini, rasa toleransi masih sangat kurang, yang dipicu dari adanya beberapa hal. Saya menyusun PowerPoint ini dalam bentuk beberapa slide, dan saya akan membahasnya satu persatu. Bab 1. Latar belakang. Pancasila merupakan dasar tatanan negara Indonesia, bisa disebut juga sebagai dasar hukum negara bangsa Indonesia. Pancasila adalah suatu ideologi yang dipegang erat bangsa Indonesia. Penegasan tentang Pancasila sebagai dasar negara telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Alinea 4. Banyak masyarakat yang hanya mengetahui Pancasila itu dari sisi luarnya, tanpa memaknai apa sebetulnya tujuan Pancasila itu. Masyarakat menganggap hanya sebatas tugas hafalan, terutama bagi kaum pelajar. Perlu kita ketahui bahwa Pancasila itu tidak hanya sebatas hafalan atau pemahaman saja, tetapi perlu adanya pembuktian atau penerapan yang sesuai dengan butir-butir dari sila pertama sampai butir sila kelima. Keberadaan Pancasila memberikan nilai mengenai pentingnya keberagaman di Indonesia. Makalah ini saya buat dengan dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menjaga rasa toleransi dalam hal beragama, suku, dan budaya dengan melibatkan Pancasila di dalamnya. Kedua, apa dampak dari kurangnya rasa toleransi? Bab 2. Pembahasan. Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok. Untuk menghadirkan perdamaian dalam keberagaman, perlu menerapkan sikap toleransi. Dengan besarnya peran toleransi dalam bermasyarakat, arti toleransi yang sesungguhnya harus diketahui untuk selanjutnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut penting untuk diperhatikan mengingat bangsa Indonesia mempunyai latar belakang perbedaan yang beragam, mulai keyakinan, suku, ras, hingga warna kulit. Berbicara mengenai toleransi, tidak lepas dari definisi bahwa toleransi adalah sifat dan sikap toleran yang biasa ditunjukkan untuk menghormati adanya perbedaan pendapat, agama, ras, dan budaya pada setiap orang atau kelompok. Toleransi merupakan sikap yang menghargai dan memperbolehkan suatu pendapat yang berbeda serta seseorang harus menghargai pendapat tersebut. Dalam hal ini, ditegaskan bahwa setiap individu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Toleransi bukan kewajiban satu kelompok, akan tetapi semua orang. Perbedaan suatu hal yang biasa dan bisa berjalan harmonis bila adanya rasa toleransi sosial. Rasa memahami seseorang atau kelompok mayoritas dan minoritas untuk saling menghormati dan menghargai. Contoh kecil langkah yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan rasa toleransi dalam kehidupan sehari-hari misalnya, berteman dengan semua orang, tidak memotong pembicaraan orang, mengutarakan apresiasi dan kritik yang sewajarnya, urangi menilai seseorang tanpa mengenal lebih dahulu, menghargai semua suku, ras, dan agama yang ada. Keberagaman yang dimiliki Indonesia harus diimbangi dengan sikap toleransi warganya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sikap toleransi ini ditunjukkan untuk menghormati adanya perbedaan pendapat, agama, ras, dan budaya yang dimiliki kelompok atau individu. Kurangnya memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia menyebabkan sikap intoleransi. Dapat diartikan, sikap intoleransi merupakan sikap tidak tenggang rasa atau tidak toleran. Berikut dampak negatif dari kurangnya pemahaman atas keberagaman, yaitu 1. Adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam berkehidupan bermasyarakat. Bisa karena ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan kebudayaan. 2. Memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik, sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan lain. Sikap ini mendorong konflik antar kelompok. 3. Terjadinya konflik ras, antar suku, atau agama. 4. Terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara karena pemerintah sulit membangun kebijakan. 5.
kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 6. Menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Baik, jadi kesimpulan dari makalah ini adalah toleransi merupakan sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok. Untuk menghadirkan perdamaian dalam keberagaman yang ditunjukkan untuk menghormati adanya perbedaan pendapat, agama, ras, dan budaya pada setiap orang atau kelompok agar menjaga perbedaan yang ada di masyarakat. Saran saya setelah membuat makalah ini adalah memahami fungsi Pancasila yang sebenarnya dalam hal toleransi. Sebaiknya, dalam bertindak atau berkata selalu melibatkan toleransi di dalamnya. Karena Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya berbeda-beda suku, agama, dan ras. Jika tidak diikuti dengan toleransi, maka akan menimbulkan perpecahan. Namun juga, dalam toleransi tetap ada batasannya. Jadi, kita yang menjalankannya harus memahami porsi-porsi atau batasan-batasan yang harusnya dilakukan. Berikut adalah sumber-sumber yang saya gunakan dalam makalah ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan salah perkataan yang saya ucapkan. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.